Halo semua, selamat datang di channel Satu Dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno atau Bung Karno, yang dirumorkan dia memiliki sejumlah besar emas. Tidak tanggung-tanggung, rumor yang beredar mengatakan bahwa Bung Karno memiliki 57 ton emas batangan. Nah, apakah ini hoax atau sebuah kisah nyata? Maka dari itu, kita akan kupas pada kesempatan kali ini di sini di Note Satu Dunia. Jadi, banyak rumor yang beredar bahwa Bung Karno memiliki emas seberat 57 ton yang disimpan di Union Bank of Swiss dan sampai saat ini tidak bisa diambil karena Bung Karno sendiri sudah wafat. Nah, jadi awal mula kisahnya yang menurut rumor yang beredar itu bahwa Bung Karno itu mendapatkan warisan dari Kerajaan Mataram Islam. Jadi setelah Bung Karno mendapatkan warisan emas tersebut, kemudian Bung Karno mencetak emas tersebut menjadi kepingan-kepingan emas. Yang kemudian emas-emas tersebut dibawa ke Union Bank of Swiss untuk diverifikasi. Dan setelah diverifikasi oleh Union Bank of Swiss, dinyatakan bahwa emas yang dibawa Bung Karno tersebut adalah logam mulia. Nah, emas ini kemudian katanya dipinjamkan kepada Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu John F. Kennedy, yang dilakukan di tanggal 14 November 1963. Emas tersebut dipinjam oleh Kennedy karena ia ingin membangun negeri Paman Sam, gitu. Nah, tapi faktanya itu katanya tidak seperti itu. Di dalam The Green Hilton Memorial Agreement yang ditandatangani di Hotel Hilton, Jenewa, pada tanggal 21 November tahun 1963 disebut Bung Karno meminjamkan emas tersebut kepada Kennedy, emas seberat 57 ton. Tapi di dalam catatan perpustakaan atau di dalam catatan presidensial di White House, di Gedung Putih Amerika Serikat, itu Presiden John F. Kennedy tidak pernah terbukti dia meminjam emas 57 ton itu kepada Bung Karno. Karena menurut dari catatan Gedung Putih di tanggal 21 dan 22 yang tadi dimaksud ditandatangani di Hotel Hilton Jenewa, itu di tanggal 21-22 itu John F. Kennedy itu sedang kunjungan kenegaraan seperti di San Antonio dan beberapa kota lain yang ada di dunia ini, termasuk Moskow ya kalau tidak salah. Nah, disebutkan kembali bahwa John F. Kennedy itu sudah berada kembali di Gedung Putih pada tanggal 23 November 1963. Tapi beberapa hari kemudian John F. Kennedy ini tewas ditembak oleh teroris dan meninggal. Dan setali tiga uang, Bung Karno pun lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Bapak Soeharto selaku Presiden kedua Indonesia. Nah, para sejarawan mengindikasikan ini adalah langkah awal untuk menghilangkan perjanjian hutang piutang tersebut oleh Amerika Serikat. Karena memang ada fakta dan rumor, bukan fakta tapi rumor yang beredar bahwa ada bantuan CIA dalam pergolakan di, bukan bantuan ya, tapi ada campur tangan Amerika Serikat di dalam pergolakan lengsernya Bung Karno dan digantikan oleh Bapak Soeharto. Rumornya seperti itu. Jadi banyak sejarawan mengatakan bahwa dan mengira-ngira bahwa ya udah si Amerika Serikat ini ingin menghilangkan jejak hutang 57 ton emas tersebut dengan cara ya udah John F. Kennedy ditembak dan meninggal, Bung Karno pun lengser sehingga hutang-hutang tersebut hilang. Tapi jika mengacu sejarah Bung Karno sendiri, itu Bung Karno sendiri memang nyatanya tidak punya harta sebanyak itu. Fakta mengatakan Soekarno itu selama menjabat menjadi presiden atau selama hidup, yaitu adalah orang susah. Itu Bung Karno sendiri yang mengungkapkan kepada salah seorang jurnalis Amerika Serikat bernama Cindy Adams. Itu yang dituangkan di dalam buku Bung Karno itu yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita lihat gajinya Bung Karno sendiri pada saat menjabat menjadi presiden itu adalah 220 US dollar, atau itu setara dengan 1.000 rupiah pada saat itu, karena kurs dolar pada saat itu adalah 3,3
rupiah per 1 dolar. Atau mungkin kalau kita kurskan di dolar saat ini sekitar 15.000, itu ada sekitar 3,3 juta rupiah gaji si Bung Karno. Tapi kalau memang mengikuti inflasi, saya sendiri tidak paham itu menjadi berapa gaji Bung Karno saat ini gitu ya. Tapi yang jelas ya sekitar segitu kalau kita kurskan. Nah, Soekarno ini atau Bung Karno ini pada kenyataannya tidak punya tanah, tidak punya rumah gitu ya. Tinggal pun menclok-menclok, lompat-lompat dari istana negara yang satu ke istana negara yang lain. Bahkan Bung Karno di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia itu, dia pernah bercerita bahwa saat dia kunjungan ke negaraan, dia pernah dibelikan baju oleh Dubes. Dikatakan bahwa Dubes tersebut kasihan melihat Bung Karno karena memakai baju yang sudah sobek. Nah, jadi bisa tergambar seberapa susahnya Bung Karno pada saat itu gitu ya. Lalu Bung Karno sendiri bilang, adakah kepala negara semelarat seperti aku dan sering pinjam dari ajudannya, kata Bung Karno kepada Cindy Adams di buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Adapun kutipan lain, Soekarno pernah mau diberikan gedung secara patungan oleh penduduk Indonesia, tapi tidak mau karena dia tidak mau merepotkan. Nah, setali tiga uang, anak dari Bung Karno yaitu Bapak Guntur Soekarno Putra, itu dia bilang, sebelum dan sesudah ataupun sudah lengser sebagai Presiden Indonesia, kantong Bung Karno itu selalu tipis. Ayahnya ini sering meminjam, terutama kepada teman dekatnya seperti Agus Musin Dasar, gitu ya. Nah, sebagai presiden, menurut anaknya, Bapak Guntur, dia bilang sebagai presiden, Bung Karno adalah salah satu presiden termiskin di dunia. Lalu, punya pendapat yang sama nih, seorang sejarawan Indonesia yang bernama Ong Hok Ham juga membantah lewat tulisan terkait rumor emas dan warisan dari kerajaan Mataram Islam. Dia mengatakan, tidak mungkin kerajaan Mataram Islam itu bisa memberikan warisan emas sebegitu banyak. Karena pada faktanya, kerajaan Mataram Islam ini pun punya hutang yang begitu banyak kepada VOC dan tidak terlunasi. Jadi tidak mungkin dia bisa mewariskan emas yang begitu banyak kepada Bung Karno. Nah, argumen sederhananya, jika punya emas sebanyak itu, tidak mungkin Bung Karno hidup melarat sepanjang hidupnya. Nah, dengan demikian, dari cerita yang tadi, dari fakta-fakta yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa emas tersebut merupakan sebuah rumor belaka. Jadi, tidak pernah ada emas 57 ton di Union Bank of Swiss yang dimiliki oleh Bung Karno. Titik. Tapi, balik lagi, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu fakta yang lain, yang memang menyatakan bahwa emas tersebut ada, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada yang ya pengetahuannya lebih baik lagi, lebih tahu lagi daripada yang sudah disusun oleh tim satu dunia, boleh tinggalkan jejak. Atau kalian punya pemikiran lain selain daripada itu, oh seperti ini dan itu gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.